Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak Pelita Ilahi. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Saat ini kita berada pada Ramadan Mubarak. Akan disampaikan berkenaan dengan tujuan puasa. Puasa adalah sarana untuk memperbaiki diri. Karenanya, di mana manusia meninggalkan kelejatan-kelejatan demi Tuhan, maka di sana pun ia akan mendapatkan pelajaran untuk menegakkan dirinya pada kebaikan yang lebih dan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari segala macam barang yang haram dan najis. Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu pun telah bersabda, tujuan puasa tidak membuat seseorang mati kelaparan atau kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir dan munafik juga siap untuk melakukannya. Karena mati kelaparan dan kehausan bukanlah perkara yang sulit. Pada hakikatnya, perkara yang sulit adalah perbuatan akhlak dan rohani. Ketika orang-orang lapar, maka mereka pun siap untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana. Ketika mereka masuk ke dalam penjara, maka mereka mulai mati kelaparan. Alasan yang masyhur yang masih digunakan oleh orang-orang Brahma adalah ketika orang-orang tidak mempercayai perkataan mereka, maka mereka meninggalkan makan. Jadi menahan lapar bukanlah perkara yang agung, dan ini bukanlah tujuan Ramadan. Tujuan Ramadan yang sebenarnya adalah dalam bulan itu seseorang siap untuk meninggalkan segala-galanya demi Allah Ta'ala. Laparnya merupakan tanda dan lambang bahwa dia siap untuk meninggalkan segala haknya demi Tuhannya. Makan minum adalah hak seseorang. Hubungan suami istri adalah haknya juga. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan hak-hak tersebut, maka ia memberitahukan bahwa saya siap untuk meninggalkan hak saya demi Allah Ta'ala. Meninggalkan yang bukan hak memang perkara yang sangat rendah dan tidak dapat diharapkan dari seorang mukmin, yakni supaya dia merampas hak seseorang. Yang dapat diharapkan dari seorang mukmin adalah dia meninggalkan haknya demi keridhaan Allah Ta'ala. Akan tetapi, seandainya Ramadan tiba dan berlalu begitu saja, serta kita senantiasa mengatakan bahwa bagaimana kita meninggalkan hak kita, maka maksudnya adalah kita tidak meraih apa-apa dari Ramadan. Karena Ramadan tiba untuk menjelaskan bahwa kita hendaknya meninggalkan hak-hak kita demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ada di dalam surat kabar Al-Fadl tanggal 30 Maret 1926 halaman 5 sampai dengan 6. Begitu juga Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu telah bersabda, orang-orang yang meninggalkan barang-barang untuk mengkonsumsinya, dia tidak melanggar hukum dan akhlak, maka dia akan terbiasa tidak menggunakan barang-barang orang lain dengan cara yang tidak semestinya dan berpaling ke arah. Manakala dia meninggalkan barang-barang yang diperbolehkan demi Tuhan, maka pandangannya tidak dapat tertuju pada barang-barang yang tidak semestinya. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Fadl tanggal 17 Desember 1966 halaman yang ke-8. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ringkasnya, di mana terdapat pensucian diri dan kesucian kalbu dengan puasa, maka puasa seperti itulah yang mendatangkan faedah-faedah jasmani, akhlak, dan lingkungan sosial. Dengannya kekuatan kasab bertambah dan terus bertambah maju.
seperti halnya tubuh mendapatkan kekuatan dengan hidangan jasmani. Demikian pula hidangan rohani, yakni dalam keadaan berpuasa, akan menguatkan ruh, dan dengannya juga kekuatan rohani menjadi semakin tajam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dengan basmalah. Di dalam Al-Quran Karim dijelaskan bahwa puasa merupakan satu resep mujarab untuk menjadi orang yang bertakwa atau mutaqi. Yakni seandainya kalian mengamalkan resep ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 dengan basmalah. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, seberapa banyak keburukan yang muncul, sebenarnya sumbernya ada 4 hal, yang lainnya adalah puru atau cabangnya. Keempat sumber itu adalah, pertama, makanan, kemudian yang kedua adalah minuman, lalu yang ketiga adalah syahwat, dan yang keempat adalah ada keinginan untuk menghindar dari hal-hal yang tidak semestinya. Semua aib berhubungan dengan 4 hal ini. Untuk menghindarkan diri dari keempat sumber keburukan tersebut, kita diperintahkan untuk berpuasa. Misalnya, seseorang berkhianat karena ingin terhindar dari kerja keras, yakni dia ingin makan tapi tidak mau kerja keras, yakni dia ingin makan tetapi tidak mau kerja keras, malahan memakan harta orang lain. Namun, orang yang berpuasa, dia harus bangun pada sebagian besar malam untuk beribadah. Dia bangun untuk sahur. Dia menutup mulut sepanjang hari. Dia mengurangi tidurnya. Sampai sebulan, orang yang berpuasa harus menanggung kesusahan yang menyebabkan tubuhnya menjadi terbiasa dan menyingkirkan kebiasaan lalai. Jadi, makan, minum, dan syahwat menimbulkan keburukan-keburukan. Untuk itu pun dilakukanlah puasa. Insan meninggalkan makan, minum, dan keperluan-keperluan hidup. Jadi keperluan-keperluan yang menyebabkan insan terjerumus dalam dosa itu dihindari untuk sementara waktu. Terdapat di dalam surah Al-Kabar Al-Fadl tanggal 17 Desember 1966. Begitu juga puasa bermanfaat secara jasmani. Dan hal ini adalah bahwa tubuh insan menjadi terbiasa untuk menanggung penderitaan-penderitaan dan menanggung kesusahan-kesusahan, serta dengan faktor inilah muncul daya tahan dan sabar di dalam dirinya. Selain itu, penting menahan lapar, diakui secara ilmu kedokteran dalam menata kesehatan. Seandainya keseimbangan diperhatikan, maka dalam kesehatan terdapat perbedaan yang mencolok. Seolah-olah puasa merupakan jaminan kesehatan tubuh, dan dari segi rohani merupakan sumber dan pokok ketakwaan. Karenanya, mendapatkan topik untuk berakhlak baik, menjaga kesucian, jujur, berkarakter baik, dan mensucikan diri
memunculkan kekuatan-kekuatan sabar dan keberanian, merasakan kesusahan-kesusahan orang-orang miskin, dan meningkatkan semangat untuk menolong. Demikianlah perhatian terhadap keseimbangan ekonomi dan martabat, meningkatkan kemajuan status ekonomi dan sosial, dan kebersamaan dengan itu juga kesehatan juga akan menjadi tertata. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan tujuan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuk kita dapat mencapai tujuan puasa tersebut. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.